Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Narsuada Marisa. Saya dari kelas 12 IPA 2 dan di sini saya akan menjelaskan materi dari pelajaran PKN yaitu mengenai HAM atau hak asasi manusia. Pertama yaitu adalah penjelasan dari HAM. HAM itu adalah hak yang kita miliki semenjak kita lahir yang seharusnya berlaku kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Jadi pada dasarnya, HAM itu adalah suatu konsep hukum yang bersifat normatif atau berpegang teguh pada aturan, bahwa manusia itu baik hak pribadi, hak politik, maupun hak sosial budaya. Nah, selanjutnya ini adalah macam-macam dari HAM. Yang pertama yaitu adalah hak asasi pribadi. Hak ini adalah yang berkaitan dengan kehidupan pribadi kita. Contohnya itu adalah hak untuk berpendapat, hak untuk memeluk agama berdasarkan keyakinan kita masing-masing, hak untuk memilih dan aktif dalam suatu organisasi atau perkumpulan. Yang kedua yaitu adalah hak asasi politik. Hak ini berhubungan dengan kehidupan politik. Contohnya, hak untuk ikut serta dalam suatu kegiatan pemerintahan, hak untuk memilih atau dipilih dalam suatu pemilihan, dan juga hak untuk membuat atau mengajukan suatu usulan petisi. Selanjutnya adalah hak asasi hukum. Hak ini berhubungan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan. Contohnya, hak untuk menjadi PNS, hak mendapat layanan dan perlindungan hukum, dan juga hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Nah, selanjutnya adalah hak asasi ekonomi, yaitu yang berhubungan dengan kehidupan perekonomian, contohnya hak untuk melakukan kegiatan jual beli, hak untuk mengadakan perjanjian kontrak, dan juga hak untuk memiliki pekerjaan yang layak. Yang kelima itu adalah hak asasi peradilan. Hak ini adalah hak untuk diperlakukan sama dalam tata cara peradilan. Contohnya itu hak untuk mendapatkan pembelaan di peradilan, dan juga hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan juga penyelidikan di muka hukum. Dan yang terakhir adalah hak asasi budaya. Hak ini adalah yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat, contohnya seperti hak untuk mendapatkan pengajaran, hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat kita. Selanjutnya adalah latar belakang terjadinya pelanggaran HAM. Yaitu ada dua, yaitu ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Jika kita memiliki ego yang tinggi, kita bisa menghalalkan segala cara untuk memenuhi ego kita, termasuk melanggar HAM orang lain. Yang kedua adalah kurangnya kesadaran HAM, mengakibatkan kita semena-mena terhadap orang lain dan karena menganggap bahwa HAM itu bukanlah sesuatu yang pantas untuk dihargai. Dan yang terakhir, pelanggaran HAM ini biasa terjadi karena rendahnya toleransi masyarakat terhadap ras, agama, dan budaya. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Yang pertama adalah penyalahgunaan kekuasaan. Nah, di sini kita sudah lihat berbagai banyak kasus mengenai korupsi, contohnya. Nah, orang-orang ini menyalahgunakan kekuasaannya guna untuk merampas uang yang seharusnya menjadi hak masyarakat, dan itu melanggar HAM. Yang kedua adalah ketidaktegasan aparat penegak hukum. Nah, dengan banyaknya kasus-kasus HAM yang terjadi di Indonesia, di sini kita jarang mendengar bahwa si pelanggar HAM itu dikenakan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Nah, yang ketiga adalah penyalahgunaan teknologi. Sekarang teknologi sudah menjadi sebagian besar dalam kehidupan kita. Tetapi di sini masih banyak sekali masyarakat yang menggunakan teknologinya untuk melakukan hal-hal yang negatif. Contohnya netizen yang berkomentar mengenai agama dan ras dan membuat seseorang itu sakit hati, dan di situ kita bisa saja melanggar hak orang lain itu. Yang terakhir adalah kesenjangan sosial. Nah, di sini saya mengambil satu contoh kasus, yaitu kasus perbudakan buruh panci di Tangerang. Pada bulan Mei tahun 2012, terdapat kasus perbudakan buruh pabrik di Kampung Bayur Opak, Desa Lebakwangi, Kabupaten Tangerang, yang diduga karena motif ekonomi. Jadi, Kampung Bayur Opak Tangerang terkuak setelah dua buruh yang bekerja di pabrik itu berhasil melarikan diri, yaitu bernama Andi Gunawan, berumur 20 tahun, dan juga Junaidi berumur 22 tahun, kabur setelah 6 bulan dipekerjakan secara tidak layak. Nah, dalam waktu 6 bulan itu dia tidak digaji sepeser uang pun. Nah, berdasarkan keterangan para buruh dan tersangka, kerja paksa yang diiringi dengan penyekapan, gaji rendah hingga pengabaian hak-hak buruh itu dilakukan oleh
Yuki Irawan, pemilik CV Cahaya Logam, untuk menekan biaya operasional perusahaan. Nah, jadi pemilik pabrik ini tuh ingin untung besar tapi dengan biaya yang sedikit. Nah, di sini ratusan buruh dari berbagai aliansi dan serikat se-Tangerang menggeruduk kantor Bupati Tangerang di Tiga Raksa pada Rabu siang tanggal 8 Mei 2012. Nah, mereka datang secara bergelombang untuk memprotes praktek perbudakan yang dilakukan oleh Yuki Irawan, si bos pabrik panci CV Cahaya Logam. Nah, sekarang kepolisian Resort Tangerang ini telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus penganiayaan ini. Pabrik itu digerebek oleh polisi Jumat lalu pada tanggal 3 Mei 2013 karena menyekap para buruh dan memaksa mereka bekerja secara tidak wajar. Nah, kelima tersangka itu adalah Yuki Irawan, si pemilik pabrik berumur 41 tahun, anak buahnya ada Teddy Soekarno berumur 35 tahun, Sudirman 34 tahun, Nurdin alias Umar berumur 25 tahun, dan juga Jaya berumur 30 tahun. Menurut salah satu korban, ia dan teman-temannya itu harus bekerja lebih dari 12 jam untuk membuat 200 panci. Jika tidak mencapai target, lanjutnya, para pekerja akan disiksa dan dipukul. Mereka bekerja mulai dari setengah 6 pagi hingga jam 1 malam. Mereka hanya diberi makan nasi putih, tahu, dan tempe. Usai bekerja, para pekerja tinggal di sebuah ruangan yang berukur 4 meter x 6 meter yang berada di belakang pabrik. Nah, di dalam ruangan kecil itu terdapat kamar mandi, namun tidak ada ventilasi udara, dan mereka hanya diberi 2 tikar yang sudah rusak untuk tidur. Ruangan itu kemudian dikunci dari luar. Para pekerja sering diancam oleh mandor-mandor dan bos Yuki akan dipukuli sampai mati. Mayatnya langsung mau dibuang di laut kalau jika macam-macam di sana. Tindakan tidak manusiawi yang diberikan kepada para buruh di pabrik panci itu membuat sejumlah pekerja berusaha untuk melarikan diri tetapi gagal. Kasus penderitaan buruh panci di Tangerang milik Yuki Irawan ini sangat keterlaluan dan tidak berperasaan dan melanggar HAM dan pasal-pasal 351 tentang penganiayaan atau siksaan. Siksaan yang dilakukan berupa siksaan jiwa ataupun rohani. Di sini polisi menjerat para tersangka dengan pasal berlapis kitab undang-undang hukum pidana, yakni pasal 33 tentang perampasan kemerdekaan orang, pasal 351 tentang penganiayaan, pasal-pasal 372 tentang penggelapan, dan mereka juga dijerat undang-undang yang mengenai perlindungan anak karena ada 4 buruh yang berumur di bawah 18 tahun. Selanjutnya adalah penyelesaian dari kasus perbudakan buruh panci ini. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan vonis 11 tahun penjara kepada bos pabrik kuali yaitu Yuki Irawan. Yuki Irawan terbukti melakukan penyiksaan dan perbudakan kepada karyawannya. Yuki ini dituntut 13 tahun penjara dan harus membayar restitusi atau pemulihan mental dan fisik 62 pekerjaannya sebesar 17 miliar. Nah, di sini ada upaya-upaya pencegahan yang bisa kita lakukan untuk mencegah pelanggaran HAM. Yang pertama yaitu ada pendidikan karakter. HAM ini lebih mudah ditegakkan karena sudah diberikan pengetahuan sejak dini dan dapat dicegah berbagai bentuk pelanggarannya. Yang kedua yaitu adalah mempelajari HAM. Belajar tentang hak asasi manusia serta metode penegakannya di lingkungan masyarakat membuat kita sadar akan tingginya rasa kemanusiaan dalam HAM. Yang ketiga yaitu adalah menegakkan HAM dengan berbuat baik. Yang keempat, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Dengan adanya rasa bersatu dan sikap nasionalisme, membuat setiap orang memiliki rasa yang erat satu sama lain yang saling bergandengan untuk menegakkan HAM. Dan yang terakhir adalah melakukan pengawasan upaya penegakan HAM. Mengetahui siapa saja yang berwenang untuk melakukan penindakan dan mengawasi jika terjadi kekeliruan dalam penanganan pelanggaran HAM. Itu sangat penting sekali untuk kita ketahui. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.